Yo, what's up guys, back in with me channel Leisure. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang how strong is your mind. Kenapa gue membahas tentang mind? Kenapa gue membahas tentang pikiran? Karena pikiran merupakan satu-satunya hal yang paling kuat yang kalian punya. Kenapa pentingnya membaca buku tentang stoa, tentang stoicisme, daripada kalian baca buku tentang bisnis, tentang psikologi, cara berkomunikasi. Menurut gue paling penting adalah baca ilmu tentang stoa. Gue sudah banyak sekali baca buku tentang yang berkaitan tentang pikiran ya, tentang pikiran, bagaimana gue bertindak, bagaimana kita merasakan kesenangan atau dopamine rush, dimana kita bisa memilih gitu. Kita mau senang dengan cara apa? Ada jalannya pasti. Kalian mau senang secara instan, watching porn, ya kan, itu mendapatkan kesenangan pribadi. Kemudian merokok merupakan untuk mendapatkan dopamin juga gitu kan. Jadi menurut gue, kenapa pentingnya belajar pikiran? Kita bisa berpikir gitu, mana yang baik untuk badan kita, mana yang buruk untuk badan kita. Kalau bisa yang baik kemudian menghasilkan dopamin, daripada yang memiliki efek samping buruk untuk mendapatkan dopamin tersebut. Contohnya seperti merokok. Merokok menghasilkan dopamin. Kalian stres, kalian rokok, sebat, 2 sebat. Tapi efek sampingnya itu adalah paru kalian. Contohnya lagi watching porn. Watching porn itu sudah biasa, kayak lu nggak watch porn itu lu orang aneh gitu ya kan. Cowok 99% itu watching porn, kenapa kalian enggak gitu? Like apa alasannya gitu? Kalian relapse, kalian merasa oh benefitnya hilang, oh confidence gue hilang. Gue juga berpikir seperti itu dulu. Gue berpikir bahwa abis gue busting nut, gue merasa confidence gue hilang gitu. Gue nggak berani ngomong sama cewek, gue nggak berani public speaking, gue nggak berani mengambil suatu keputusan, gue bengong doang, jadi pendiam segala macam. Itu hanya di pikiran. Kenapa gue percaya tersebut? Kalau kalian merasakan demikian, selamat, kalian telah menipu diri kalian sendiri. Kalian telah menipu pikiran kalian sendiri. Karena balik lagi, semua itu ada di dalam pikiran. Ketika pikiran kalian tidak bisa mendapatkan benefit yang sama ketika relapse, benefit dari NoFap itu hilang. Kalian telah trick your brain. Nah, untuk apa jadi NoFap? Gue sendiri menjalankan NoFap itu untuk gue mau stop aja gitu. Gue mau stop dari bad habits. Gue mau stop dari males-malesan. Gue mau stop menghabiskan waktu gue gitu. Untuk confidence, gue masih ada confidence. Ketika gue relapse, gue sadar bahwa itu hanya di pikiran gitu. Itu hanya di pikiran bahwa oh benefitnya gak bisa dirasain ketika relapse. Gue masih bisa merasakan itu. Gue masih bisa comfortable gitu sama diri gue. Dengan self improvement gue masih bisa merasakan hal tersebut. Karena gue balik lagi, itu tentang pikiran. Oh, kalau tentang soal cewek, gue mau stop watching porn itu untuk ketika gue ngobrol gitu sama cewek, gue gak mau berpikiran tentang porn. Karena ya sudah kalian tahu, porn itu memang jelek, merusak otak. Terus kalian pasti terbayang-bayang gitu video yang kalian nonton. Dari ratusan ribuan video yang kalian sudah nonton, itu pasti kalian ke flashback pastinya. Makanya gue mau stop itu. Gue gak mau berpikiran tentang nudity, tentang watching people having sex. Itu hanya membuat gue memiliki pikiran buruk tentang lawan jenis. Sehingga ketika kita ngobrol sama lawan jenis, kalian pasti pernah merasakan bahwa
oh kok gue nggak pede, kok gue merasa nggak layak gitu. Itu memang di pikiran. Tetapi kalau kalian bisa stop watching porn, kalian pasti bisa berbicara, berkomunikasi, bertatapan dengan lawan jenis. Itu alasan gue mulai novep, walaupun gue tahu itu tentang pikiran, tetapi porn is damage your brain. Tetapi kalau untuk benefit, kalian gak usah khawatir. Benefit itu pasti masih bisa dirasakan. Benefit itu gak hilang. Itu hanya pikiran kalian aja membuat, oh gue busting nuts kemarin, benefitnya hilang, confidence gue hilang. No, you just need recovery, you just need latihan, you just need jam terbang. Ketika kalian mau ngomong sama cewek, kalian merasa malu, ya karena pikiran kalian itu memikirkan video yang telah kalian nonton, ribuan video, ke flashback. Kalian nggak bisa berkomunikasi secara lancar dengan lawan jenis. Makanya pikiran itu sangat penting. Gue selalu meditasi untuk start my day calm, kemudian bisa berpikir jernih, kemudian juga tentang mengambil suatu keputusan, tentang stoik. Itu sangat penting, stoik, tentang apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kalian mau mengendalikan hal yang di luar kendali kita, maka hidup kalian bakal tidak stabil. Pasti mengalami naik turun emotionnya. Kemudian juga kalian pasti tidak bahagia, yang pastinya, karena kita nggak bisa kendalikan semua hal, maupun kesehatan, kekayaan, keturunan. Oh gue lahir di keluarga yang miskin, itu sudah takdir gitu. Apa yang bisa kalian kendalikan, kendalikan. Kalian mau merubah itu, rubah. Oh bang, kesehatan kan bisa kita kendalikan, bisa aja emang, cuman kita bisa memperoleh kesehatan tersebut. Tetapi ketika kanker gitu kan, ketika lever, kita nggak tahu gitu. Yang kita jaga kan hanya apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, aktivitas olahraga apa yang kita lakukan. Hanya itu yang bisa kita kendalikan gitu kan. Ketika kita nggak tahu ya, kecelakaan amit-amit, atau memiliki keturunan penyakit gitu dari kakek buyut kita tidak bisa kendalikan itu. Jadi pentingnya stoicisme untuk membuat hidup kalian lebih baik, membuat hidup kalian tuh nggak stres dengan hal yang nggak seharusnya distreskan. Oh ya, bagi kalian yang nanya kayak, bang hairline gue mundur juga sama kayak lo, hairline gue juga mundur, dan gue reset gitu kan. Gue bingung aja kayak, kenapa sih bisa terjadinya hairline mundur gitu kan. Sebenarnya ada dua faktor. Faktor pertama itu adalah keturunan ya kan. Kakek buyut kalian misalnya yang sudah tua-tua, ya rata-rata sih cowok ya. Kakek kalian misalnya sudah botak tengah sini, kemudian rambutnya tinggal sisa di sini di bagian pinggir. Itu keturunan. Bisa jadi itu turun-menurun sampai ke kalian, khusus yang cowok. Biasanya kebotakan itu terjadi ketika stres ya. Stres, karena cowok memang lebih menanggung beban yang lumayan banyak dibanding cewek, sehingga ya botak kebanyakan cowok. Kemudian faktor yang kedua itu dari gym. Gue sudah riset bahwa pada intinya yang bisa buat botak ini adalah testosteron. Karena kita ketika kita nge-gym or lifting weights berat gitu kan, testosteron kan kita naik. Ya ini terjadi di beberapa orang aja ya. Nggak semua orang eh, nggak semua orang binaraga itu botak. Ada juga yang nggak botak kan, kayak Aderai masih hairline-nya masih oke. Kemudian siapa lagi gue nggak tahu. Tapi rata-rata ketika kita nggak bisa
beradaptasi dengan testosteron meningkat ini, kenaikan testosteron yang berlebihan, membludak ya kan, maka folikel-folikel di sini, folikel rambut itu akan mengecil. Kemudian bisa lama-lama botak. Makanya nggak heran ketika lihat The Rock ya kan, Jeff Bezos atau Jason Statham itu botak licin. Karena apa? Rambutnya habis. Kemudian ya sudah dibotakin aja sekalian. Dibotak licin gitu. Karena who cares gitu ya kan. Siapa yang peduli sama rambut cowok gitu. Contohnya aja Andrew Tate. Andrew Tate merupakan sosok tokoh yang menurut gue ya bring back masculinity. Ada yang bilang dia misoginis, menurut gue enggak. Dia membuat suatu poin bahwa oh benar juga gitu kan, karena cowok memang hidupnya lebih susah. Seperti yang dia katakan, cowok harus fun, harus punya duit, harus punya status, harus punya rumah, harus bisa menafkahi ketika ingin berkeluarga gitu. Sedangkan cewek harus cantik doang gitu. That's a good point. Bukan berarti gue pembenci cewek, tapi memang itu kenyataannya. Sehingga ya itulah fakta yang ada gitu. He make a good point menurut gue. Balik lagi soal hairline. Jadi kalian gak usah khawatir tentang apa yang tidak bisa kalian kendalikan. Buktinya aja Jeff Bezos itu nggak transplant rambut ya kan. Seperti kalian tahu transplant rambut kan mahal. Like Jeff Bezos orang kaya, kenapa dia nggak transplant? Karena itu no one cares. Lebih baik botak asalkan ada status. Itulah yang para men harus punya, status tersebut. From money, strong masculinity, kemudian juga confidence. Segitu aja video dari gue harap kalian enjoy and yeah. Gue harap juga you understand my point. Apa sih poin-poin penting yang gue sudah sampaikan tentang pikiran, tentang stoicisme, tentang ilmu stoa. Semua balik lagi ke pikiran. Thank you all for watching and I'll see you guys in the next video. Peace out guys.